Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu. Pertama ada Mas Nur, kedua ada Mas Ganang, ketiga ada Mas Charlie, keempat dengan saya sendiri, Dinda Diananda Yarjuna. Kita akan membahas tentang perkerasan kaku dari review beberapa jurnal, dua jurnal nasional dan satu jurnal internasional. Berikut latar belakang. Perkerasan kaku adalah jenis perkerasan yang menggunakan bahan ikat, semen Portland, plat beton dengan tanpa tulangan yang diletakkan di atas tanah dasar dengan fondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton. Selain itu, ada beberapa sistem jaringan jalan yang sangat berperan penting dalam sektor perhubungan. Salah satunya adalah sistem jaringan jalan arteri primer, yang merupakan jalan penghubung antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jaringan jalan ini juga menjadi jalan yang mengalami tulang punggung transportasi nasional, sehingga sangat perlu diperhatikan pemeliharaannya agar menjaga kualitas layanan jalan serta tidak menjadi penghambat dalam kelancaran lalu lintas. Namun, dilihat dari kenyataannya kondisi ruas jalan arteri primer yang juga termasuk bagian dari jalan nasional yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar mengalami kerusakan. Kerusakan ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas dan keamanan serta kenyamanan dari pengguna jalan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan nilai kondisi lapis perkerasan jalan agar kondisi jalan tidak bertambah parah dan instansi terkait dapat segera melakukan tindakan perbaikan serta meningkatkan tingkat pelayanan yang telah ada sebelumnya. Baik, topik yang selanjutnya identifikasi problem. Jadi satu, apa saja penyebab terjadinya seperti lubang, retakan, dan penurunan tanah. Yang kedua, menentukan penanganan terhadap kerusakan yang telah dianalisis oleh metode Bina Marga. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis serta penanganan dari metode PCI, Pavement Condition Index. Yang keempat, bagaimana jenis kerusakan yang umum terjadi pada perkerasan jalan plat beton dan perbaikannya. Nah, untuk selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari review jurnal kali ini, yaitu satu, makalah ini dibuat untuk memahami lebih dalam apa saja yang menyebabkan kerusakan seperti lubang, retakan, dan penurunan tanah pada jalan. Yang kedua, selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menangani kerusakan tersebut dengan pendekatan yang sesuai menggunakan metode Bina Marga. Ketiga, mengetahui kerusakan yang telah dianalisis oleh metode PCI. Yang keempat, mengetahui metode perbaikan dan pemasangan jalan plat beton. Apa sih manfaat penelitian yang kita lakukan? Pertama, ada penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya dalam memahami penyebab utama kerusakan seperti lubang, retakan, dan penurunan tanah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat memberikan pedoman untuk menangani berbagai jenis kerusakan jalan seperti pendekatan yang digunakan oleh Bina Marga, yang terbukti sebagai standar nasional dalam evaluasi dan perbaikan jalan. Ketiga, menambah pengetahuan mengenai survei kondisi jalan dan solusi penanganan terhadap kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Keempat, menambah wawasan dan mengetahui mengenai jenis kerusakan yang umum terjadi pada perkerasan jalan plat beton serta penanganannya. Landasan teori. Perkerasan kaku atau rigid pavement didefinisikan sebagai struktur perkerasan yang terdiri dari plat beton semen yang bersambungan atau tidak menerus dengan atau tanpa tulangan, atau plat beton menerus dengan tulangan yang terletak atas fondasi bawah tanpa dengan aspal sebagai lapis permukaan. 3 faktor desain untuk perancangan perkerasan kaku yang sangat penting adalah kekuatan tanah dasar, subgrade, terus keduanya modulus keruntuhan lentur beton, ketiganya beban lalu lintas. Sifat umum perkerasan kaku yang harus diketahui sebelum dilakukannya. Jenis penilaian perkerasan ada 7, keandalan, kedua keawetan, ketiga lapis tunggal, keempat sangat kaku, kelima kompetitif, keenam keamanan, ketujuh dapat digunakan pada tanah dasar. Nah, untuk selanjutnya adalah ketentuan perancangan umur perkerasan jalan. Adapun jenis perkerasan
jalan dibagi menjadi dua, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Untuk umur rencananya ada di angka 20 tahun, 40 tahun, dan untuk angka minimum itu di angka 10 tahun. Menurut manual desain perkerasan jalan MDPJ 2017. Next. Berikut beberapa pendapat dari Badan Lisensi mengenai perkerasan jalan. Pertama, ada Bina Marga. Perkerasan kaku menurut Bina Marga adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton semen sebagai lapisan permukaan untuk mendukung beban lalu lintas. Perkerasan kaku ini dikenal dengan struktur yang lebih keras dan kaku dibandingkan dengan perkerasan lentur yang umumnya menggunakan aspal. Lalu menurut AAS HTO 1993, perkerasan kaku atau rigid pavement adalah jenis perkerasan jalan yang terbuat dari beton semen dan dirancang untuk mendistribusikan beban lalu lintas ke lapisan dasar atau subgrade di bawahnya. Berikut lapisan struktur perkerasan kaku. Ada base layer, sub base layer. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan kerusakan jalan. Jadi pemeriksaan terhadap kerusakan dan fungsi pada struktur perkerasan jalan dapat terjadi dengan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakannya, seperti berat, sedang, ataupun ringan. Pada perkerasan kaku atau perkerasan beton, jenis kerusakan yang sering kali timbul antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan dan hilangnya pengisi celah lubang pada sambungan antar slab atau plat sehingga air hujan dapat mengganggu lapisan di bawah slab atau plat beton. Yang kedua, penurunan elevasi slab atau plat terhadap elevasi semula sehingga membahayakan lalu lintas kendaraan yang melintasinya. Yang ketiga, slab atau plat pecah, retak pada sambungan atau tempat lainnya. Itu akan mengganggu kestabilan struktur pada perkerasan tersebut. Yang keempat, tingkat kekasaran permukaan slab atau plat beton menurun atau permukaan slab menjadi licin dapat membahayakan keselamatan lalu lintas pada kecepatan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan jalan. Jalan yang baik dapat melancarkan arus barang dan jasa serta memberikan kemudahan sebagai bagian dari suatu bangsa dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Oleh karena itu, untuk mendukung dan menjaga mobilitas dan roda perekonomian masyarakat, kondisi jalan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan kegiatan. Nah, dengan perencanaan konstruksi jalan tanpa pemeliharaan jalan serta mengakibatkan kerusakan signifikan dan hilangnya fungsi jalan secara lebih cepat. Kerusakan jalan dapat terjadi lebih dini dari masa pelayanannya karena banyaknya faktor, antara lain yaitu faktor manusia dan alam. Jika faktor tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jalan yang dilalui dan tentunya akan merugikan. Penyebab kerusakan jalan pada Jalan Raya Narogong yang berada di Provinsi Jawa Barat merupakan jalan provinsi antar kota yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, yang merupakan pusat pelayanan masyarakat kawasan industri, pasar, dan akses jalan menuju beberapa sekolah. Sehingga kegiatan cukup ramai berdasarkan data Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2001. Selain itu, curah hujan dan tidak adanya drainase membuat jalan ruas yang rusak semakin banyak. Terlebih ruas tersebut jarang mendapat perawatan dan perbaikan Pemprov Jawa Barat. Berikutnya. Di sini jumlah kerusakan Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Bantar Gebang 12 km. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode standar perbaikan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu pedoman pemeliharaan rutin terhadap perkerasan jalan, di mana metode ini digunakan untuk menangani perbaikan dari kerusakan-kerusakan pada ruas Jalan Narogong Bantar Gebang mulai dari 0 sampai 12 km. Untuk mengetahui jenis perbaikan yang dilakukan, setiap kerusakan harus dikategorikan berdasarkan kode kerusakan yang telah ditentukan. Terkait dengan jenis-jenis kerusakan tadi, berdasarkan dengan PPK 2, penutupan celah sambungan joint sealant, penggantian bahan pengisi sambungan dilakukan bila 25% bahan pengisi sambungan telah mengalami kerusakan. Untuk PPK 3, penambahan atau patching. Penanganan kerusakan dengan penambahan dilakukan untuk vaulting atau amblas dengan kedalaman lebih dari 25 mm. Untuk PPK 4, lapis perata atau leveling. Penanganan kerusakan dengan pemberian lapis perata dilakukan
untuk permukaan perkerasan yang mengalami faulting dan amblas dengan kedalaman kurang dari 25 mm. PPK 7. Pelapisan ulang surfacing. PPK 8 rekonstruksi setempat parsial rekonstruksi parsial dilakukan untuk mengganti secara parsial slab dan lapisan pondasi bila retak sudut memanjang, melintang, dan diagonal mencapai bagian bawah dari slab. Mereview jurnal nasional 2 yaitu Jalan Mandalika merupakan salah satu alternatif jalan menuju pelabuhan terbesar dan tersibuk di Pelabuhan Priok. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 631/2009, jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan nasional. Kondisi ruas Jalan RE Mandinata dapat dikatakan mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, lokasi yang mengalami kerusakan paling banyak terletak pada kilometer 2+200 sampai dengan 600 meter. Kerusakan yang terjadi berupa retak, gumpal, tambalan yang rusak, dan penurunan elevasi bahu jalan. Kondisi ini tentu akan mengganggu pengguna jalan karena permukaan yang tidak rata dan berkendara berpotensi menyebabkan kecelakaan. Terjadinya kerusakan sebagai berikut: kerusakan booking mengurangi daya cengkram ban kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi kendaraan berat yang melaju dengan kecepatan tinggi. Friksi berlebih pada dowel memicu retakan pada sambungan beton dan menurunkan kapasitas beban antar segmen. Friksi di sini pada gaya gesekan yang terjadi antara dua permukaan, terutama area sambungan beton. Lalu ada retak sudut akibat posisi T-bar yang salah menyebabkan deformasi pada area sambungan yang membahayakan bagi stabilitas perkerasan. Di sini ada perbaikan. Pertama, penutup retak. Pekerjaan penutupan retak dilakukan pada kerusakan jalan yang belum berat bobotnya tetapi harus segera di atas agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Yang kedua, penambalan. Pekerjaan penambalan lubang dilakukan untuk mengatasi kerusakan punch out, spelling, dan patching. Pada pekerjaan yang dilakukan diperlukan penggantian material yang rusak dan pelapisan ulang struktur jalan. Untuk yang selanjutnya, jurnal internasional. Perkerasan beton pada jalan raya Eropa E6 dibangun dalam dua bagian, yaitu E6/E20 di Valkenburg 1 panjang 15 km pada tahun 1993 mengalami penonjolan dan pengelupasan retakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan mengganti plat beton baru. 3 tahun kemudian, perkerasan beton lainnya jalan Eropa E20 di Eskilstuna panjang 14 km dibangun pada tahun 1999. Perkerasan beton terbaru yang menghubungkan Uppsala dan Magdeburg di jalan raya Eropa E4 panjang 23 km dibuka untuk operasi lalu lintas pada tahun 2006. Total jaringan perkerasan beton di Swedia saat ini adalah 67 km, yang jumlahnya kurang jika dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan jurnal internasional. Untuk teknologi pracetak baru ini merupakan teknologi yang baru banyak digunakan di Amerika Serikat dan Kanada. Sebelumnya, beton cor ditempatkan dengan kekuatan cepat dianggap cocok untuk perbaikan perkerasan beton pada penutupan jalur pendek Peterson dan Sundbaum 1993. Saat ini, beton pracetak merupakan alternatif yang tepat untuk mempercepat perbaikan perkerasan beton yang rusak. Pada beton cor ditemukan kekuatan cepat, plat yang rusak disingkirkan dan setelah itu diperbaiki dengan beton yang baru. Berikutnya kita sudah sampai ke penutup. Berdasarkan isi 3 jurnal tersebut yang dibahas, kerusakan pada perkerasan kaku meliputi jenis-jenis seperti retak halus, retak sudut, kerusakan patahan, retak terbagi, hingga penambalan besar, hingga penonjolan sambungan. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh distribusi beban yang tidak merata, overload kendaraan, dan proses perbaikan yang kurang cepat. Tentu ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Metode perbaikan yang diterapkan meliputi satu, ada penutupan celah sambungan atau joint sealing, lalu ada penambahan atau patching, lalu ada lapis perata atau leveling, yang lalu berikutnya ada pelapis ulang tipis atau surfacing. Konstruksi setempat. Rekonstruksi parsial dilakukan dengan mengganti secara parsial slab dan lapisan pondasi apabila retak sudut memanjang, melintang, dan diagonal.
sudah mencapai bagian bawah dari slab serta sistem penyaluran beban sudah tidak diharapkan lagi. Yang kedua, pergantian plat beton, teknologi plat beton pracetak yang bisa ditetapkan untuk melakukan pergantian plat beton yang telah mengalami kerusakan. Masuk ke saran untuk berikutnya. Jadi sebaiknya pemerintah dan Dishub mulai menggunakan metode PCI dan teknologi plat beton pracetak untuk memperbaiki jalan secara lebih efektif. Metode PCI bisa membantu memeriksa kondisi jalan dengan lebih detail, sehingga kerusakan seperti retak atau penurunan permukaan bisa ditemukan lebih awal dan diperbaiki sebelum semakin parah. Setelah lokasi yang rusak teridentifikasi, plat beton percetak bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan kuat, terutama untuk jalan yang sedang dilalui kendaraan berat. Teknologi ini juga lebih praktis karena proses pemasangannya tidak membutuhkan waktu lama dan juga tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Kalau kedua metode ini dipakai bersama, perbaikan jalan tidak hanya menjadi lebih efisien, tapi juga bisa mengandalkan jalan yang lebih tahan lama dan aman untuk pengguna. Kita telah selesai melakukan presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.